Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali saya ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mudik memang selalu terasosiasi dengan Jawa ya. Tapi kan juga banyak lalu lintas antar penduduk dari Madura, dari Selayar dan lain sebagainya. Evaluasi dari Kementerian Perhubungan soal mudik di luar Jawa seperti apa sebenarnya? Ya memang yang harus selalu diperhatikan itu adalah pergerakan laut ya. Melaut. Walaupun jumlahnya tidak banyak ya, 1,5 juta. Tapi dia tadinya disediakan dengan kapal-kapal yang kecil. Seperti di Madura, mau ke Kangean, Sapeken, ke Masalembo gitu. Kapalnya kecil-kecil. Nah biasanya 3 tahun yang lalu itu viral mereka memaksakan menggunakan kapal-kapal yang kecil. Nah kita tugaskan eselon 1 duduk di sana, kita tambah kapal ASDP, tambah kapal Pelni, dan kapal negara juga siaga di sana untuk kalau terjadi lonjakan yang lebih dari ekspektasi. Yang pernah terjadi juga di Sulawesi, ada Pulau Selayar, itu ASDP juga kita tugaskan teman yang senior di sana dan kita tambahkan kapal. Kapal negara juga backup gitu. Yang pernah terjadi juga di Samarinda, Banjarmasin dan Pangkalan Embun. Yang mau ke Jawa atau mau ke Sulawesi. Nah ini kita pantau, kita tambahkan kapalnya, kapal negara juga siap untuk membackup. Jadi ini yang agak krusial. Di daerah Sumatera Selatan memang ada masalah sendiri kalau malam agak kurang nyaman ya bagi masyarakat. Oleh karenanya Kapolri menyatakan akan menjaga daerah situ dengan baik. Kadang-kadang Batam menuju ke Medan juga sedikit bermasalah. Kita juga sudah tugaskan senior untuk melakukan suatu pengamatan dan juga penambahan kapal. Yang menggembirakan itu adalah udara. Udara? Karena yang banyak ke Bali. Bali favorit. Jadi banyak sekali pesawat itu tujuan ke Bali. Dan menurut cerita Bali sekarang booming lah, banyak penumpang yang ke sana dan insya Allah ini bisa membangkitkan pariwisata yang di Bali. Oke, tapi kalau tadi kapal-kapal yang di Madura, di Banjarmasin, sejauh sampai hari ini, apakah ada sesuatu kejadian yang berarti kekurangan atau berbagai problem lain? Seminggu yang lalu secara kebetulan saya ke Kaliangat setelah peresmian Trunojoyo. Nah, saya dapatkan masukan dari masyarakat, Pak, tolong ditambah kapalnya. Di sana ada persaingan antara, bukan persaingan lah, melindungi kapal BUMD. Sehingga kapal ASDP hanya 1 kali. Nah, kita tambah. Jadi menurut hemat saya dengan penambahan frekuensi dan penambahan kapal Pelni di situ, insya Allah bisa terserap. Jadi kalau kita tidak tanggap tentang hal itu, bisa saja jadi masalah. Tapi Dirjen Laut akan ada di sana. 2 tahun berturut-turut sebelumnya juga Dirjen Laut selalu bertugas di Jawa Timur dan Madura. Karena ada juga yang dari daratan Jawa yang langsung ke Kangean dan Sapeken. Ini menjadi isu yang selalu jadi masalah di tahun-tahun yang lalu. Oke, kembali saya ke Kombes Edi Junaidi, Kabak Kakor Lantas. Pak Edi, jadi diskresi seperti apa yang akan dilakukan oleh kepolisian agar memastikan bahwa mudik 2022 ini berjalan lancar dan aman dan nir kecelakaan? Baik, terima kasih Mas Budiman. Saya ingin mengklarifikasi yang tadi itu Mas, yang di gerbang tol yang dialihkan ke arteri. Itu sebetulnya Mas, tadi itu memang betul kalau memang itu dibuka satelit ya. Jadi itu memang sesuai dengan skenario yang sudah kita buat, Mas, cara bertindaknya kita sudah komunikasikan dengan Jasa Marga. Jadi apabila terjadi antrian gerbang tol otomatis yang tidak menampung, silahkan dibuka gate satelitnya. Termasuk juga apabila nanti itu juga sudah tidak menampung lagi, Mas, mari sama-sama petugasnya yang ada sambil membawa mobil ridernya nanti berjalan, Mas. Tinggal gesek aja orang, jadi pada saat nanti di gate otomatisnya itu, gerbang tol otomatisnya itu udah tinggal lewat-lewat aja karena sudah ditambah petugas yang ada di situ. Baik, saya ingin menjawab apa yang tadi disampaikan, bagaimana diskresinya. Tentunya diskresi itu berkaitan dengan rekayasa yang kita nanti akan terapkan, Mas.
bagaimana nanti pengalihan arus, buka tutup, kanalisasi dan kontraflow maupun one way, termasuk juga nanti ganjil genap yang akan kita lakukan. Demikian, Mas. Oke, Pak Edi, terima kasih ya telah bergabung di Satu Meja The Forum. Pak Budi, jadi ini kan mudik itu setahun sekali dan saatnya kemudian juga negara hadir ya untuk memfasilitasi agar warga negaranya itu bisa pulang bersilaturahmi dengan keluarga setelah 2 tahun tidak mudik. Dan sekarang apa diskresi dan komitmen dari pemerintah agar memfasilitasi warga negara itu bisa mudik dengan aman, dengan nyaman, dengan murah dan kemudian juga tidak terjadi kecelakaan? Saya pikir apa yang sudah kita lakukan jangka pendek dan jangka panjang ini jelas memberikan kemudahan bagi masyarakat. Katakanlah membangun jalan tol ya. Kalau dulu ada Brexit itu jalan tol baru sampai Brebes. Oke. Katakan juga kalau Pak Budiman jalan ke Merak gitu, Pak Budiman akan melihat bahwa dermaga atau terminalnya yang tadinya hanya seadanya sekarang seperti VIP. Jadi itu jelas ya, yang secara fisik terlihat ada di lapangan. Nah, oleh karenanya Pak Presiden juga menugaskan pada kami pembantunya, ini sudah 2 tahun tidak dilakukan mudik. Nah, kita harus memberikan kesempatan, lakukan sebaik-baiknya, lakukan satu upaya-upaya maksimal. Apa yang kita lakukan, kehadiran jalan tol, terminal dan tadi, kita lengkapi dengan bagaimana memaksimalkan pemikiran-pemikiran. Oleh karenanya kita ketemu 4 rekayasa ini, karena setelah kita exercise, tidak mungkin satu jalan itu menampung tanpa suatu rekayasa. Oke. Nah, oleh karenanya 4 rekayasa ini kita jalankan. Saya pikir negara hadir di sini. Negara hadir. Dan kami dengan Polri, dan saya apresiasi Polri memberikan suatu konsep yang bagus, dan kita simulasi beberapa kali. Oke. Sehingga pada 3 hari mudik dan 3 hari nanti pada balik itu bisa menggunakan apa yang kita lakukan rekayasa di jalan yang dimaksud menuju Semarang itu. Oke, baik Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Mudik menjadi tradisi bangsa ini. Puluhan juta orang bergerak ke kampung halaman menyambut hari kemenangan. Mudik 2022 menjadi berbeda karena 2 tahun terkungkung pandemi. Saatnya negara dan pengusaha hadir untuk memfasilitasi warganya untuk berlebaran dengan aman dan nyaman. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih.